Tahukah Anda, jendela merupakan suatu hal yang penting untuk sirkulasi udara di suatu bangunan? Dan tahukah Anda teknologi yang saat ini sudah berkembang dapat diterapkan di berbagai alat? Apakah kedua hal tersebut dapat digabungkan menjadi satu? Saya Yusuf Baskoro dari Informatika Universitas Diponegoro akan membahas penelitian jendela otomatis berbasis IoT menggunakan metode pengembangan iconic process. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sirkulasi udara pada suatu ruangan akan memberikan suhu dan kelembapan yang baik untuk penggunanya, di mana hal ini dapat memberikan kenyamanan. Kenyamanan dapat meningkatkan produktivitas menurut Latif dan teman-temannya pada tahun 2016. Jendela saat ini masih dapat digerakkan menggunakan tangan atau secara manual, sehingga terdapat beberapa kekurangan karena hal ini kurang efisien, yaitu apabila kita sedang di luar dan jendela lupa untuk ditutup, maka air hujan yang masuk dapat menjadi sumber kelembapan ruangan tersebut. Kemudian selain itu, angin yang kencang membawa debu-debu dapat berterbangan ke dalam ruangan, dapat berterbangan sehingga dapat memberikan iritasi saluran pernapasan menurut Kusuma Astuti pada tahun 2020. Sehingga dari kurang efisien tersebut didapatkan sebuah ide, yaitu membuat jendela otomatis. Di mana penelitian sebelumnya terkait jendela otomatis terdapat 3 kekurangan, yaitu hanya satu sensor yang digunakan, kemudian hanya satu penelitian yang menggunakan prinsip Internet of Things, dan yang ketiga pengguna tidak bisa mengubah threshold. Dari ketiga kekurangan tersebut, jendela otomatis penelitian ini akan menutupi kekurangan tersebut. Penelitian ini akan dikembangkan menggunakan metode pengembangan iconic process, di mana iconic process akan memberikan UML yang lebih efisien sehingga memberikan kemudahan dalam pengembangan websitenya. Dari latar belakang tersebut didapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu membangun prototipe jendela otomatis berbasis IoT yang terhubung dengan web dan dikembangkan menggunakan metode iconic process yang dapat memonitor jendela agar memudahkan pengguna mengontrol jendela melalui web yang dapat dioperasikan dari jarak jauh. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sebuah prototipe jendela otomatis yang terhubung dengan web menggunakan prinsip Internet of Things untuk memudahkan kontrol jendela dengan menerapkan teknologi pada jendela menggunakan microcontroller yang dapat dijalankan baik menggunakan operasi otomatis berdasarkan sensor ataupun manual dengan menekan tombol dari website. Terdapat 3 manfaat dari jendela otomatis ini, yaitu yang pertama menjaga suhu dan kelembapan sesuai keinginan pengguna untuk memberikan kenyamanan, dan yang kedua mencegah kecerobohan melalui operasi otomatis apabila sedang di luar dan terjadi cuaca buruk, dan yang ketiga mendapat kemudahan di mana pengguna dapat mengatur posisi jendela melalui operasi manual pada website. Terdapat 5 ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu yang pertama pengaturan hanya terbatas 4 threshold, yaitu threshold suhu, threshold kelembapan, threshold nilai hujan, kemudian threshold waktu operasi otomatis. Dan yang kedua, tidak ada autentikasi karena dianggap penggunanya adalah keluarga ataupun individu pada ruangan tersebut. Dan yang ketiga, hanya 2 buah jendela karena sudah mencerminkan sistem untuk menjalankan beberapa jendela yang banyak. Yang keempat yaitu jendela geser karena dianggap lebih estetik dibandingkan jendela lainnya. Yang kelima yaitu tidak ada penguncian karena tidak ingin membebani baterai lebih banyak. Terdapat 3 penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama Albert et al. Atau teman-temannya pada tahun 2014 dengan judul pembuatan jendela otomatis menggunakan sensor cahaya, di mana menggunakan microcontroller berbasis ATmega16 dan RS322 ya, dengan komunikasi serial dengan komputer untuk menjalankan jendelanya. Kemudian penelitian yang kedua yaitu Bako dan teman-temannya pada tahun 2019 dengan judul perancangan jendela geser otomatis menggunakan microcontroller berbasis Arduino, di mana Arduino akan menerima cahaya sensor dan memberikan operasi pada jendela. Kemudian yang terakhir Margaret Charmila dan teman-temannya pada tahun 2019 dengan judul IoT Based Smart Window Using Sensor Displays menggunakan prinsip IoT Based di mana terhubung dengan website. Terdapat komponen-komponen pada embedded system penelitian jendela otomatis ini. Yang pertama yaitu microcontrollernya, terdapat 2 microcontroller yaitu WMS-D1 dan Arduino. Dan kemudian modul L298N sebagai modul hybrid untuk menjalankan aktuator yaitu motor DC. Kemudian yang terakhir terdapat sensor
yaitu sensor DHT22, rain drop sensor, anemometer, di mana DHT22 untuk suhu dan kelembapan, rain drop sensor untuk hujan, dan anemometer untuk kecepatan angin. Berikut ini merupakan arsitektur sistem jendela otomatis, di mana pengguna dapat melakukan interaksi dengan website menggunakan laptop ataupun perangkat lainnya, dan microcontroller yang terhubung dengan internet yaitu WMOS Dewan akan memberikan data sensor ke database dan menerima posisi jendela dari website. Di mana WMOS Dewan ini berhubungan dengan modul LL298N, sensor DHT22, dan rain drop sensor. Kemudian Arduino yang berhubungan dengan WMOS Dewan akan mengirimkan nilai sensor anemometer. Untuk arsitektur sistem pada web, di sini web digunakan untuk membandingkan data sensor dengan result yang sudah diberikan masukan oleh penggunanya dan mengirimkan posisi jendela yang didapat ke microcontroller. Web ini dikembangkan menggunakan framework code injector dan menggunakan database MySQL. Untuk arsitektur sistem pada embedded system, di sini microcontroller Arduino akan menerima hasil dari sensor anemometer WMOS yang akan dikirimkan ke WMOS Dewan, yang dimana WMOS Dewan akan menerima hasil sensor DHT22 dan rain drop sensor, serta mengatur modul L298N berdasarkan hasil dari posisi jendela dari web. Terdapat 6 fase pengembangan web, yaitu requirements. Yang pertama akan memberikan functional requirements yang akan didapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kemudian domain modeling akan didapatkan domain model, kemudian behavioral requirements yang akan didapatkan use case dan GUI prototype, dan yang terakhir milestone 1 requirement review untuk mengecek kembali apakah requirement sudah sesuai atau belum. Kemudian fase kedua yaitu analisis dan preliminary design, di mana robustness analysis akan mendapatkan robustness diagram, dan update domain model akan mengupdate domain modeling yang pertama, dan yang terakhir rewrite first draft use case, di mana untuk mengecek pada milestone kedua apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk fase keempat detail design, di sini akan dilakukan sequence diagramming untuk mendapatkan sequence diagram, untuk dilakukan update domain model dan didapatkan kelas diagram. Kemudian untuk fase kelima yaitu milestone 3 critical design review, dilakukan checking apakah sudah sesuai apa belum kelas diagram dengan sequence diagramnya. Kemudian yang terakhir dilakukan fase implementasi untuk coding dan testing menggunakan black box testing, dan dilakukan code review untuk pengembangan selanjutnya. Terdapat 5 kebutuhan fungsional yang didapatkan pada functional requirement, yaitu hanya satu aktor saja yang dapat menjalankan 5 kebutuhan fungsional ini. Kemudian untuk kebutuhan fungsionalnya hanya satu, yaitu web dapat dijalankan menggunakan browser yang mendukung HTML5 dan JavaScript. Berikut ini merupakan domain model yang didapatkan pertama kali. Terdapat 9 domain. Pada use case sendiri terdapat 5 use case utama dan 9 use case tambahan yang berhubungan dengan extend, include, dan generalization. Berikut ini merupakan update domain model yang berdasarkan robustness diagram didapatkan atribut pada setiap model dan penambahan kelas pada domain model. Terdapat 5 kelas control, 9 kelas entity, dan 4 kelas boundary. Setelah dilakukan sequence diagramming, didapatkan metode-metode yang dibutuhkan pada setiap kelas. Sehingga di sini contohnya terdapat 8 kelas, salah satunya microcontroller yang merupakan kelas yang berhubungan dengan microcontroller pada embedded system yang memiliki fungsi ambil data dan ambil data terakhir. Terdapat 3 tahapan untuk pengembangan alatnya, yaitu rancangan rangkaian yang akan memberikan rancangan alat embedded system jendela otomatis penelitian ini, kemudian algoritma yang akan menjelaskan dengan flowchart untuk WMOS Dewan-nya, kemudian yang terakhir rencana pengujian alat untuk testing secara visual. Berikut ini merupakan rancangan rangkaian alat jendela otomatis. Untuk algoritma pada microcontroller WMOS Dewan sendiri, yaitu pertama, WMOS akan menerima sensor DHT22
raindrops dan anemometer. Dilakukan decision apabila belum semuanya didapatkan, maka akan mengulang kembali dari awal, ataupun di sini karena dianggap loop fungsi loop tersebut, maka selesai. Sehingga untuk apabila sudah didapatkan semuanya, maka akan dilakukan koneksi ke internet, kemudian mengirimkan data sensor ke website. Dari website akan dikirimkan sebuah posisi jendela, kemudian microcontroller WMOS akan menerimanya dan melakukan parsing JSON posisi jendela. Kemudian dilakukan jendela decision, di mana posisi jendela udah sesuai atau belum. Apabila belum, maka dilakukan penggerakan motor. Kemudian setelah penggerakan motor selesai dan akan mengulangi loop itu kembali. Ya, di sini saya akan mendemokan prototipe jendela otomatis berbasis IoT. Dapat dilihat di sini ada prototipe jendela otomatis, kemudian web jendela otomatis. Pada dashboard sendiri akan menampilkan data sensor terkini dan posisi jendela terkini. Untuk data sensor sendiri, menu data sensor akan menampilkan semua data sensor yang tersimpan pada web yang pernah dikirimkan oleh microcontroller melalui pemanggilan fungsi oleh microcontroller terhadap fungsi dari web. Nah, di sini untuk input sensor sendiri akan menampilkan batasan-batasan sensor, dan kita dapat mengubah batasan tersebut pada menu input sensor tersebut. Untuk data log akan menampilkan semua perubahan-perubahan terkait posisi jendela yang pernah dilakukan baik operasi otomatis ataupun oleh pengguna melalui operasi manual. Di sini kita akan memulai demo melalui pertama-tama, yaitu dengan operasi manual. Kita dapat dilihat operasi manual di sini pertamanya pada pukul 17.20, jendela tertutup pada prototipe, dan pada web sendiri jendelanya juga tertutup. Untuk membuka kedua jendela ini hanya menekan tombol buka. Terdapat delay maksimal 10 detik untuk menunggu pemanggilan fungsi oleh microcontroller dari web. Selanjutnya, kita akan mengubah operasi manual ini menjadi operasi otomatis menggunakan penekanan terhadap ganti operasi. Pada operasi otomatis ini, jendela akan terbuka ataupun tertutup berdasarkan sensor anemometer, maksud saya sensor anemometer, raindrop sensor atau sensor hujan, kemudian waktu jam mulai dan jam selesai operasi otomatis, kemudian sensor DHT22 yang akan mengecek suhu dan kelembapan. Kita dapat lihat kecepatan angin 0 meter per sekon, kemudian status hujan tidak hujan, dan suhu kelembapan 29,5 derajat Celcius dan 60,1% sekarang. Kita dapat mengubahnya pada input sensor. Untuk mengubahnya, kita mulai dari jam operasi. Sekarang jam 12.22, di mana seharusnya jika saya ganti jam operasinya mulai jam 6 sampai jam 6 sore, jendela harusnya terbuka. Kita tunggu maksimal 10 detik. Ya, suhu kamar saya 29. Berarti kita ubah ke 30. Ya, seharusnya sekarang tertutup. Ya, karena suhu dan kelembapan sudah terpenuhi. Kemudian untuk sensor hujan sendiri, kita akan mengecek menggunakan air secara langsung dan diberikan kepada raindrop sensor. Ini untuk status hujan sendiri masih di atas 500 sekarang. Kita tambahin untuk airnya, karena tadi mungkin sudah berkurang karena turun airnya. Sekarang kita tambahin lagi agar di bawah 500. Ya, terbaca 429 di
tabel data sensor terkini pada dashboard. Artinya untuk melihat karena status hujan bacaan sensornya sudah di atas 500 sehingga jendela posisinya menjadi terbuka. Kemudian kita akan mengecek sensor anemometernya apakah bekerja. Jika di atas 8 meter per sekon yang menunjukkan bahwa angin akan membawa debu pada kecepatan angin di atas 8 meter per sekon, kita menggunakan vacuum cleaner. Kecepatan angin yang terbaca yang paling kencang 19,2 dari vacuum cleaner terbaca oleh sensor anemometer. Dikatakan di atas 8 meter per sekon jendela akan tertutup, dan benar bahwa jendela tertutup. Kita kemudian dapat melihat perubahan-perubahan posisi jendela yang kita lakukan tadi di data log. Pada data log sendiri kita dapat melihatnya dari sini ya. Tadi pada pertama kita membukanya, jendela pertama dan jendela kedua, kemudian menutup kembali, kemudian semua sensor mempengaruhi terkait pembukaan jendela yang dimana suhu dan kelembapan belum terpenuhi, kemudian hujan, status hujannya tidak hujan, dan kecepatan angin 0 meter per sekon. Kemudian jendela tertutup karena sensor di atas 22 karena suhu dan kelembapan sudah terpenuhi. Terus untuk status hujannya kita menunjukkan bahwa di sini tertutup karena di bawah 500 nilainya tadi dapat dilihat tadi. Kemudian sensor yang terakhir yaitu sensor anemometer, di mana jendela terbuka menjadi tertutup karena kecepatannya di sini 19,2. Sekian dari demo jendela otomatis berbasis IoT menggunakan metode pengembangan iconic process. Penelitian ini memiliki 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, pengembangan prototipe jendela otomatis yang terdiri dari pengembangan web yang terhubung dengan embedded system menggunakan metode pengembangan iconic process dan pengembangan alat embedded system berhasil dilakukan. Yang kedua yaitu jendela otomatis berbasis Internet of Things yang terhubung dengan web untuk memonitor jendela dari jarak jauh dapat diterapkan, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan kontrol jendela dengan menggunakan operasi otomatis ataupun operasi manual melalui web yang terhubung dengan microcontroller. Yang ketiga, kontrol jendela dari jarak jauh melalui web yang terdiri dari 2 operasi, yaitu operasi otomatis berdasarkan sensor yang diberi threshold oleh pengguna dan operasi manual yang dengan menekan tombol dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, maksud saya terakhir, pengujian untuk aplikasi web jendela otomatis menggunakan black box testing dengan 32 test case berdasarkan use case dan pengujian prototipe dengan visual untuk pergerakan jendela dan kondisi yang mempengaruhi sebanyak 12 percobaan pada prototipenya dapat diterima. Terdapat beberapa saran dari penelitian ini, yaitu yang pertama, menambahkan pengujian otomatis dengan baterai dan pengujiannya menggunakan solenoid agar ruangan menjadi lebih aman. Yang kedua, operasi manual yang dijalankan harus dapat langsung dijalankan oleh microcontroller untuk mengubah posisi jendela tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan microcontroller dan aplikasi web pada penelitian ini masih menggunakan jaringan lokal WiFi rumah, sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan hosting untuk aplikasi webnya, sehingga alamat host yang digunakan dapat diakses dari mana saja. Sekian dari presentasi saya terkait penelitian ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.